Baik, kita sudah melalui 4 proses bagaimana menjadi seorang YouTuber. Seperti itu kan. Satu, cara melindungi akun. Yang kedua, cara membuat channel, ya, membuat channel khususnya yaitu channel bisnis atau channel anakan. Yang ketiga, bagaimana cara kita setting channel. Yang keempat, bagaimana cara kita itu upload, mulai kita menentukan judul, deskripsi, thumbnail, dan juga sampai proses upload, baik itu di publish, di privat, ataupun pada proses penjadwalan. Itu ada 4 yang kita pelajari. Nah, sekarang kita proses pada yang namanya bagaimana kita menganalisa. Setelah kita paham dari 4 yang kita pelajari sebelumnya sampai proses upload, kita itu perlu yang namanya konsisten. Nah, ini yang paling sulit dilakukan oleh seorang YouTuber. Begitupun juga saya sendiri. Terkadang karena banyak hal-hal yang saya kerjakan, akhirnya lupa ataupun tidak konsisten dalam uploading. Nah, ketika kita sudah seumpama konsistensi kita itu dimulai dengan 1 hari 1 video, ketika kita tidak upload, entah itu lupa ataupun teledor kita, maka nanti rekomendasi YouTube itu akan turun. Nah, kalau konsistensi kita itu mau dimulai satu minggu itu 3 kali upload video, nah ketika kita lupa pada hari yang ditentukan dalam 1 minggu itu, maka rekomendasi dan juga retensi dari video-video dari channel kita itu juga akan turun. Nah, setiap channel itu berbeda perlakuan. Contoh, kalau channel Murattal itu setidaknya 1 hari 1 video. Konten relaksasi bisa 1 hari 1 video, cuman terkadang kan penontonnya itu bosan atau jenuh. Makanya dibuat kadang 1 minggu itu 3 kali atau bahkan cuman 2 kali. Makanya berbeda channel itu berbeda kelakuan. Temanya apa itu berbeda perlakuan. Nah, karena kita akan membahas sesuatu yang sebelumnya kita membahas tentang konten Murattal, yang mana Murattal itu setiap hari. Nah, saya akan bedah pada channel saya ini, channel yang mana di sini adalah konten konten cover lagu. Nah, bagaimana cara membedahnya? Cara membedahnya, ketika kita sudah konsisten, maka dalam 2 minggu kita perlu analisa apa saja yang kurang. Ya, dalam 2 minggu kita perlu analisa apa saja yang kurang. Cara menganalisanya bagaimana? Kita pergi ke yang namanya analitik. Ya, kita pergi ke namanya analitik. Nah, di analitik ini kita lihat pertama adalah penayangan. Kalau dalam 1 minggu penayangannya itu di atas 10.000, berarti channel itu bagus. Dalam 1 minggu channel itu lebih dari 10.000, ini kan sampai 129.000, ini sudah melebihi. Nah, kalau penayangan dalam 1 minggu itu lebih dari 10.000, berarti channel itu sudah bagus. Bagusnya dari mana? Dari segi pembuatan pembuatan thumbnail. Nah, kita lihat dari sininya, ya, di bagian kontennya. Nah, di sini ya. Bukan dari thumbnailnya, melainkan dari judul. Ya, dari judulnya. Nah, kita di bagian video, ya. Oh, sorry. Yang dimaksud adalah tayangan. Kalau dari judul yang bagus itu berarti penayangan. Thumbnail itu dari penayangan. Nah, gini. Salah menafsirkan. Jadi dalam 2 minggu, ya, dalam 2 minggu, bukan penayangan tadi, sorry, kita ralat. Ya, dalam 2 minggu, kalau tayangan ini di atas 10.000,
ya, dalam 2 minggu tayangan ini lebih dari 10.000, berarti channel Anda itu sudah bagus. Bagus dari segi apanya? Dari segi pembuatan judul dan juga deskripsi. Artinya video Anda itu sudah direkomendasikan oleh pihak YouTube. Mereka itu tahu, oh channel ini adalah channel murattal, channel ini adalah channel musik, channel ini adalah channel relaksasi. Jadi YouTube itu sudah tahu bagaimana mengarahkan video Anda sesuai dengan audiens. Seperti itu. Kalau dalam 2 minggu itu lebih dari 10.000. Sama halnya kita memiliki sebuah produk. Contohnya kita punya produk minuman, yaitu minuman dingin seumpamanya. Nah, ketika kita punya produk minuman dingin, YouTube itu sudah menawarkan kemana produk-produk ini akan dijual. Nah, seperti itu. Kan tidak mungkin produk dingin atau minuman dingin itu kita jual ke Greenland. Nah, Greenland apa ya? Tempat yang dingin itu yang sekarang menjadi sasaran Amerika Serikat. Nah, kan tidak mungkin. Pastinya kalau di sana itu kalau mau menjual adalah produk-produk minuman hangat kan seperti itu. Nah, kalau sama juga berarti kalau lebih dari 10.000 berarti YouTube itu sudah bergerak untuk menjual produknya sampean. Jadi dia itu sudah tahu judulnya ini tentang tema ini, saya harus menjualnya ke siapa. Jadi YouTube itu sudah punya alurnya. Seperti itu. Sudah paham mau diberikan ke siapa. Nah, berarti kalau sudah 10.000 ini sudah 10.000, judulnya itu sudah bagus. Dalam waktu 2 minggu sudah tepat. Kamu itu membuat judul itu sudah tepat. Kalau tayangan dalam 2 minggu itu lebih kurang dari 10.000, berarti judul kamu itu belum tepat, belum maksimal. Harus buat judul yang baru yang lebih spesifik lagi menjelaskan tentang konten-konten yang ada dalam video kamu. Seperti itu. Kalau di bawah 10.000. Paham? Nah, kalau di bawah 10.000 berarti apa yang perlu diperbaiki? Maka judulnya yang perlu diperbaiki. Berarti kurang SEO. Maksudnya SEO itu apa? Tidak sesuai. Contohnya kurang spesifik lah. Kita awal membuat murattal, pembuka rezeki. Ini bisa saja kita ubah murattal pembuka rezeki atau murattal penarik rezeki. Mungkin itu yang lebih menarik, lebih dipahami oleh pihak YouTube. Seperti itu. Artinya apa? Channelnya diubah, dibuat inovasi lain tetap sesuai atau relevan dengan video-video yang kita upload. Kalau di bawah 10.000, kalau di atas 10.000 berarti judul dan juga deskripsinya kamu itu sudah tepat. Sudah dibiarkan saja seperti itu. Dan satu judul itu bisa dipakai untuk banyak video. Tinggal kita lihat view-nya yang banyak itu yang mana, yang banyak direkomendasikan itu yang mana, tayangannya yang paling banyak itu gimana, yang video yang mana. Caranya bagaimana untuk melihat video yang mana, tayangan yang paling banyak untuk ditiru judulnya? Kita kembali ke konten. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Nah, ini bisa dilihat analisa seperti ini. Kita lihat di bagian jangkauan. Nah, ini tayangannya cuma 280, berarti ini tidak bagus untuk ditiru judulnya. Pakai yang lain. Contoh di sini sampai yang ada yang 35.000, kita lihat di bagian jangkauan. Nah, tayangannya sampai 284.000. Nah, ini bisa dipakai ulang di video yang kita akan upload selanjutnya. Sampai sini paham? Apa itu tentang tayangan? Nah, yang kedua ada yang namanya penayangan. Nah, dari sekian banyak yang ditawarkan oleh pihak YouTube, berapa banyak orang yang nonton? Nah, ini yang dimaksud dengan penayangan. Jadi ketika kita jual produk minuman dingin, itu berapa banyak orang yang beli? Seperti itu. Setidaknya kalau tidak beli, berapa banyak orang yang melihat, oh ini produk ini, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan penayangan. Apa yang berpengaruh dari ini?
dari penayangan ini adalah thumbnail. Seperti itu. Semakin bagus thumbnailnya, maka penayangannya juga akan semakin bagus. Nah, berapa persen sebenarnya yang harus diperlukan agar penayangan ini dikategorikan sebagai bagus? Kita lihat dari rasio kliknya. Kalau rasio kliknya itu di bawah 6%, berarti thumbnail sampean itu buruk. Itu berapa hari? Sama 2 minggu. Kita itu analisa selama 2 minggu. Kalau rasio kliknya itu di bawah 6%, berarti thumbnail sampean itu buruk. Kalau di atas 6% atau bahkan 6%, 7 misalkan. 7, kalau bisa sampai di atasnya itu sudah dikategorikan bagus. Nah, setelah itu bagaimana cara menganalisanya thumbnail yang bagus? Thumbnail itu bisa dipakai berulang kali juga. Sama caranya ya juga dilihat seperti yang tadi. Contoh di sini kita lihat yang tadi yang 35.000. Lihat di sini. Berapa kita lihat dari jangkauannya. Ya, rasio kliknya berapa? Ini tayangan, ini penayangan. Caranya dalam 2 minggu kita lihat, ini 11. Oh, ini bisa dipakai. Kalau di bawah 6, jangan dipakai lagi thumbnailnya. Seperti itu. Nah, untuk rata-rata durasi tonton itu bisa saya katakan fleksibel lah. Karena terkadang juga kalau konten musik biasanya ya memang tidak banyak, tidak sampai habis yang nonton, berbeda dengan konten relaksasi ataupun morotan. Yang penting di sini menurut saya itu ya, kalau tentang durasi tonton itu pengaruhnya dari video, entah itu visualnya atau audionya. Kalau dirasa ini masih di bawah 50% dari total durasi video, seumpamanya video sampean itu 10 menit, yang nonton itu cuma 3 menit, berarti yang perlu diperbaiki adalah audionya atau bahkan visualnya atau videonya. Nah, kalau 50% seumpamanya dari 10 menit 5 menit, saya umpamakan video itu ya sudah cukup bagus lah. Yang penting di segi rasio klik dan tayangan ini sudah bagus. Nah, untuk durasi tonton kalau bisa ya sampai ya kemungkinan kalau untuk habis tidak mungkin. Setidaknya antara 50 sampai 80% dari total durasi. Seperti itu. Kalau 8 berarti 4 atau 5. Iya, 4 atau 5 menit lah rata-rata tontonnya. Lah bagaimana kalau cuma 1 menit? Berarti audio sampean itu jelek. Seperti itu. Nah, sampai sini paham? Nah, terus ketika kita upload audio itu dalam satu channel itu bisa dipakai berulang kali. Dalam satu channel, satu audio itu bisa digunakan berulang kali. Nah, yang perlu diubah-ubah itu adalah visualnya atau videonya. Jadi thumbnail bisa dipakai berulang kali, judul bisa dipakai berulang kali, audio bisa dipakai berulang kali. Tetapi untuk visual videonya itu tidak bisa dipakai untuk berulang kali dalam satu channel. Bagaimana kalau beda channel? Satu channel saja tidak boleh, apalagi sampai keluar channel. Nah, kalau keluar channel, thumbnail ya juga tidak boleh di channel yang satu pakai thumbnailnya ini tidak bisa. Itu termasuk plagiasi nanti. Atau kalau di sini itu konten yang digunakan ulang. Kalau di YouTube itu konten yang digunakan ulang. Seperti itu. Nah, begitulah cara analisanya. Jadi, tinggal dilihat nanti ketika kali di bagian video ya, kalau tayangannya itu di bawah 10% dalam 2 minggu, berarti yang perlu diperbaiki adalah judul. Nah, kalau penayangan yang berhubungan dengan rasio klik, yang mana rasio klik itu kalau di bawah 6%, berarti yang perlu diperbaiki adalah thumbnailnya atau gambarnya. Nah, kalau rata-rata durasi tonton itu di bawah 50% dari total video, ataupun ya
ketika kita lihat ini sebenarnya audionya ya juga kurang bagus seumpamanya. Berarti yang perlu diperbaiki adalah audionya ataupun visual videonya. Mengapa demikian? Karena meskipun rasio kliknya ini bagus, tayangannya bagus, penayangannya bagus, cuman orang-orang yang nonton atau audien yang nonton ke channel sampean itu tidak betah. Nah, bagaimana cara melihatnya ini ya? Betah atau tidaknya seorang penonton itu bisa dilihat di bagian mana ya? Oh, bukan. Durasi tonton, kemudian di bagian ini apa ya? Nah, di bagian retensi penonton ini. Cuman ini biasanya kok tidak ada penjelasannya berapa persentasinya. Coba kita lihat di bagian per konten saja. Apakah ada ini di bagian? Nah, cara melihatnya seperti ini. Di bagian ringkasan, di ringkasan berarti. Coba kita lihat di analitik di bagian ringkasan. Kemudian waktu tonton. Tidak ada. Audien. Berarti kita lihat dari satu persatu. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Di analisa ya, di bagian analisa. Nah, kita lihat scroll ke bawah. Nah, ini ada yang namanya rata-rata durasi tonton. Nah, di sini 73% penonton masih menonton di sekitar 0,30. Ini berarti penonton itu betah. Kalau di bawah 70, ini ada ini penjelasannya. Di bagian mana ya? Minimal 70%. Kalau nggak salah 70%. Kalau di bawah 70% berarti penonton itu tidak senang dengan entah itu audionya sampean atau visual videonya, seperti itu. Bagian analitik. Oke, ini video. Ya, belum keluar paling datanya. Kalau di semua. Oke dah. Nah, terus yang terakhir itu di bagian audien. Cara menganalisa. Contoh, target sampean itu mau ditargetkan ke daerah Amerika seumpamanya, atau ya pakai bahasa Indonesia berarti ditargetkan untuk Indonesia. Bagaimana kita melihat siapa audien kita ya? Siapa audien kita? Nah, kita bisa lihat di sini. Di bagian audien ya, di audien kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini juga kalau sudah 1 bulan itu biasanya ada yang namanya waktu penonton membuka YouTube. Nah, ketika ini sampai menyala seperti ini, berarti jam-jam ini adalah jam-jam ramenya video-video kalian ditonton. Seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya gender. Yang paling banyak penonton sampean itu di umur berapa? Seperti itu. Ada juga ini penonton sampean itu paling banyak itu pakai perangkat apa. Nah, kalau pakai perangkat TV atau komputer yang paling atas, sebaiknya untuk kualitas videonya itu ditingkatkan lagi. Seumpamanya cuma sampai 1080, mungkin harus sampai ke 4K. Seperti itu. Cuman di sini karena ponsel 1080 sudah cukup.
Nah, ini geografinya paling atas adalah Indonesia, Malaysia. Nah, seperti ini. Itu cara melihat. Nah, di sini juga ada yang namanya cara melihat audiens dengan menentukan umur. Jadi orang yang banyak menonton channel saya itu di umur 25 sampai 34 tahun seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Masalah yang kan biasanya 8 menit, berarti untuk mengetahui berarti maksimal 4 sampai 5 ya. Iya, seperti itu. Titik amannya lah. Nah, kalau untuk mengejar subscriber, karena subscriber ini memang disesuaikan dengan minat ya. Semakin bagus video yang kita upload atau visual yang kita upload, maka kemungkinan untuk subscriber itu akan naik dengan sendirinya. Cuman karena saya itu orang yang gak sabaran, bagaimana saya membuat eksperimen ini? Jadi saya itu pakai yang namanya short untuk menaikkan subscriber. Ya, itu pakai short. Cuman nanti untuk audiennya juga akan kurang bagus lah. Cuma karena memang akun ini mau saya alihkan, itu ya it's okay, masalah. Karena nanti ini akan saya jadikan untuk konten relaksasi seperti itu. Paham? Oke.